APEC itu juga pada waktu di Seattle juga kita katakan bahasanya ini negara-negara APEC kemampuannya adalah berlainan. Gitu. Ada yang negara maju, gitu. Terus industri yang maju, di antaranya Amerika, Jepang, itu lebih maju. Kemudian lantas Australia, New Zealand, Kanada, itu juga industri maju. Kemudian ada industri yang baru, arti negara industri baru siapa? Antaranya adalah Singapura, kemudian Hong Kong, kemudian lantas Korea, Taiwan. Lain-lainnya termasuk Indonesia, kemudian lantas Malaysia, Thailand, Singapura termasuk, kemudian lantas Filipina dan RRT masuk negara yang berkembang. Tapi justru daripada pertumbuhan daripada negara berkembang itu lebih pertumbuhan ekonomi lebih besar. Karena itu saya berani mengatakan kita daripada Indonesia maupun negara-negara berkembang akan bisa melaksanakan kerjasama ekonomi di antara negara APEC, tapi berilah kesempatan daripada negara berkembang, khususnya Indonesia, sampai tahun 2000 jangan sampai diganggu oleh negara-negara yang telah maju. Karena menurut perhitungan kita, tahun 2000, beberapa tahun, nah nanti kita akan bisa mencapai satu keadaan di mana setidak-tidaknya sama dengan Singapura sebagai negara industri baru. Itu tes semuanya demikian. Dengan demikian kita lantas akan mempunyai kekuatan yang belum sama karena sana negara maju industri, kemudian lantas negara industri baru, lantas kita baru akan menyusul kepada industri. Saya katakan demikian apa? Sebetulnya lihat dari pertumbuhan sekarang semua mengakui itu ada kesempatan untuk terus bertumbuh menjadi negara industri baru. Tapi kalau kebijaksanaan daripada beberapa negara maju kemudian akibatnya akan menghambat daripada kemajuan negara berkembang, ya kita tidak akan bisa maju-maju. Di antaranya apa? Perselisihan antara Jepang sama Amerika. Saya kemukakan di mereka ini, untuk membuat agar supaya perdagangan itu menjadi seimbang gitu. Karena sampai sekarang adalah sangat menguntungkan daripada Jepang. Sampai kepada mabak ketentuan daripada kurs mata uang antara yen sama dolar. Dengan apresiasi daripada yen, lah itu memukul daripada kita. Kenapa? Daripada pinjaman kita itu berupa yen. Harus kita membeli dolar, jangan ekspor kita dolar. Dolar kita untuk membeli yen, kemudian lantas yen baru dibayarkan kepada Jepang itu. Sehingga pernah kita itu dalam 1 tahun kurang lebih ada sampai 2 miliar US dollar tambahan kita untuk itu kan merupakan suatu hambatan. Kalau cara-cara demikian akan teruskan, kita tidak akan bisa maju-maju dari negara berkembang ini. Karena itulah kita harus menghidupkan dari satu landasan kerjasama yang artinya yang saling menguntungkan, tidak kemudian lantas negara maju terus akan maju saja, sedangkan berkembang tanpa difikirkan, pokoknya ya harus berkembang, harus maju sendiri. Terus kita tidak menuntut banyak-banyak itu. Berilah kesempatan kepada kita untuk memanfaatkan situasi kondisi di mana kita bisa tumbuh sekarang ini untuk menjadi negara industri baru saja baru kita akan. Inilah antara lain perjuangan yang memang harus nanti kita perkuat itu dalam APEC yang akan datang di Jakarta. Akan kita tekankan, kita tidak mau untuk kemudian menjadi bulan-bulanan menjadi pelengkap daripada kehidupan di kerjasama ekonomi di Asia Pasifik, itu tidak. Nah, untuk itulah maka jelas bahwa landasan kita itu cukup kuat. Apalagi kalau kita memang harus betul-betul memperkuat lagi baik mengenai industri dan pertanian. Dalam rangka pertanian inilah seperti tadi, mengenai soal pangan saja.